Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya Miss Adrita pada pelajaran tematik kelas 3 bidang studi PKN materi hak dan kewajiban. Nah, di sini kita akan membahas hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas materi hak dan kewajiban. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, hak apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik sendiri dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri, seperti itu. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sebagai seorang pelajar, kita berkewajiban untuk belajar, menuntut ilmu. Setelah menunaikan kewajiban, baru kita menuntut hak kita. Ya, seperti itu ya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah. Pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan perhatian. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran hidup. Ya teman-teman ya. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dari keluarga. Yang kelima, mendapatkan hiburan. Teman-teman misalkan pengen refreshing kemana gitu ya. Yang keenam, mendapatkan kebutuhannya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kewajiban di rumah. Pertama, menjaga kebersihan rumah. Bagaimana di rumah kita bersih dan nyaman. Yang kedua, patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai anggota keluarga yang ada di rumah kita ya. Yang keempat, belajar mengerjakan tugas sekolah. Kalau ada PR, teman-teman tuh wajib mengerjakannya. Yang kelima, membantu orang tua. Apa saja yang bisa teman-teman bantu. Yang keenam, membahagiakan orang tua. Ya. Dan yang ketujuh, menjaga nama baik keluarga. Ya, biar kita menjadi anak yang baik. Hak di sekolah. Yang pertama, berhak mendapat perlindungan dan nilai dari guru. Nah, tentu setelah teman-teman menjalankan kewajibannya. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dan pendidikan dari guru. Dan yang ketiga, berhak meminjam buku dari perpustakaan. Misalkan kita mau belajar bidang studi apa aja. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Nah, itu teman-teman, hak-hak di sekolah. Kewajiban di sekolah. Yang pertama, taat kepada guru dan kepala sekolah. Oke, yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, fasilitas sekolah. Yang keempat, menjaga kelancaran pelajaran di kelas. Nah, itu dia kewajiban kita di sekolah. Semoga teman-teman bisa ya mentaatinya semua kewajiban dan hak itu. Nah teman-teman, Miss punya video, mari kita saksikan video berikut ini. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk.
aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Bagaimana tentang video tadi? Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman sudah mengetahui hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah ya, setelah melihat video tadi. Nah, teman-teman, pelajaran yang tadi hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah ini ada dalilnya ya di dalam Al-Quran. Nah, yaitu dalil surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia atau usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kata "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Itu terdapat di surat Al-Isra ayat 23. Nah teman-teman, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita semakin taat kepada kedua orang tua kita ya. Oke, bagaimana tadi pelajaran kita, materi hak dan kewajiban pada hari ini? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, para kerabat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.